Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our channel. So, pertama-tama sebelum kita mulai podcastnya, perkenalan dulu sama saya dan partner saya yang lucu dan ganteng ini. Nama saya Zaskia Anzana Lasifa. Nama saya Jihad Asraf Raharjo. Kali ini kita akan membicarakan tentang kesehatan mental dalam pandangan Islami. Di sini kita akan kedatangan teman kita yang pastinya seru dan menarik. Yuk simak videonya. Oke, kembali lagi dengan saya dan Jihad. Kita udah kedatangan teman-teman kita nih buat ngobrolin tentang kesehatan mental dalam pandangan psikologi Islam. Pertama-tama kita kenalan yuk sama teman aku. Yang pertama, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Kita Kamela. Saya Bagus Adri Jaksana. Dan saya Ibnu Maulana Tabis. alangkah baiknya sih kita kenalannya lebih dalam ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan lebih dalam lagi. Mas Ibnu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Dengar-dengar Mas Ibnu tuh dari Kebumen ya? Iya. Iya. Kesibukannya sekarang ngapain Mas? Kalau sekarang sibukannya lagi ya nyari-nyari kerja, nyari-nyari pengalaman lah, nyari kerja. Sebelumnya Mas Ibnu tuh kuliah di mana sih? Kalau saya itu kuliah di UMP, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oh, jadi sama kayak kita dong. Oh iya. By the way, jurusannya apa dulu di UMP? Kalau dulu saya tuh jurusannya ambil psikologi. Oh, psikologi. Alasan Mas Ibnu ambil psikologi apa? Kalau dulu sih alasannya karena dendam ya. Ada Dendam. sedikit dendam. Oh, dendam. Jadi kayak ada pengalaman-pengalaman yang waktu kerja itulah, jadi kayak dendam pengen suatu saat saya pengen jadi kayak yang mewawancarai kayak gitu. Jadi buat motivasi sendiri. Memotivasi dulu saat diwawancara kerja Nah, agar iya. bisa menjadi mewawancarai Mewawancara. Oh, Jadi seperti begitu. itu, iya. Dan Mas Ibnu tuh di UMP jurusan psikologi ya? Angkatan berapa sih? Kalau saya itu angkatan 2018. 2018 berarti lulus? Kalau lulusan tahun ini 2022 ya. Iya, 2022. Selamat ya atas kejujuran. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih, lulusan kemarin itu dapat nilai IPK-nya berapa? Wah, kalau IPK mah nggak terlalu tinggi sih, nggak kayak teman-teman lain. Ya, hampir umum lah, kurang 0,2. Wah, Iya, kurang. Iya. kalau boleh tahu skripsinya psikologi itu gimana sih, susah apa enggak? Sebenarnya kalau untuk dari pengalaman saya itu di awal susah karena saya belum tahu. Tapi setelah saya tahu, saya pikir-pikir oh ternyata nggak terlalu susah. Mudah. Kalau buat teman-teman mungkin masih semester, kalau betul semester 1 semua ya. Iya, semester 1. Kalau semester 1 ya lagi pengen tahu apa itu psikologi, balik seperti itu ya. Iya. Iya, asik kok. Dari psikologi asik. Ya susah-susah gampang kalau skripsi. Kalau boleh tahu, psikologi itu ada matematikanya nggak sih? Kalau matematika nggak ke matematika sih, tapi ke statistik. Statistik itu kayak untuk ya kan kalau misal matematika itu pasti selalu ada. Misal statistik itu kan buat data-data itu kan juga kita butuh. Ya di pekerjaan juga kita butuh data-data. Dari data-data itu kan kita harus paham tentang statistika untuk apa tahu nilai terus kita tahu. Kalau boleh tahu nih, Mas, di psikologi itu kan banyak. Mas itu ambil psikologi apa ya? Kalau saya ambil penjurusan ke bio, industri organisasi. Kalau di psikologi itu biasanya nggak cuma bio, nah itu ada apa teman? Kalau di psikologi UMPWR itu ada 4 kalau nggak salah, ada sosial, psikologi sosial, pendidikan, klinis, sama bio. Kalau Mas ambil bio ya? Iya, kalau saya ambil bio. Kenapa Mas ambil bio? Saya
saya ambil bio karena ya mungkin itu dari motivasi awal, terus ketertarikan juga tentang dunia organisasi kayak gitu kan, mungkin jadi lebih tertarik untuk situ. Bisa dijelaskan tentang kayak misal klinis. Oh, kalau klinis itu lebih ke kayak sebenarnya kayak psikologi itu loh, kayak yang di apa namanya, kayak yang di rumah sakit seperti itu. Bisa jadi asisten psikologi. Nah, Psikolog juga ya. nah ya bisa psikologi. Kan kalau biasanya total banget tentang mental itu. Nah, kebetulan kita juga di UMP, Muhammadiyah. Kan Islami banget toh. Iya. Gimana kira-kira pandangan Islam tentang kesehatan mental? Pada kesehatan mental. Kalau kesehatan mental itu kayak kesejahteraan kita itu buat gimana caranya kita apa namanya tahu tentang lingkungannya, tentang kita harus seperti apa. Intinya kalau setahu saya itu kesehatan mental yang sehat itu yang seperti itu. Kalau misal salah satunya yang dikaitkan dengan Islam ya tentang ilmu Islamannya. Kalau dalam pandangan Islam itu kesehatan mental apa saja? Kalau dalam pandangan Islam itu contohnya salah satunya kayak misal ria. Nah, kalau kita ria terus sombong, dengki, iri hati, marah, itu kan bisa kita kaitkan dengan keislamannya itu. Misal kita ria itu kan pamer ya. Nah, pamer itu kan nggak baik dong di Islam. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bisa yang tadi sebenarnya itu kesejahteraannya itu tidak baik. Nah, dengan kesejahteraan yang tidak baik, terus dikaitkan dengan Islam, salah satunya adalah dia sombong, tinggi. Pernah lihat orang kayak mempercayai satu itu di tempat umum, misalnya itu di tempat umum untuk kita memarahkan budaya memperlihatkan bahwa dia itu ini loh saya cerdas kok gitu. Itu apakah termasuk salah satu bentuk ria? Iya, itu malah kayaknya sama dia sekali karena kan itu kayak pamer sih. Apalagi dia juga sombong, pasti ada rasa sombong kalau misalnya ada orang yang seperti itu, karena memang ingin memperlihatkan diri itu mampu harus seperti apa. Terus apakah dengan tindakan dia ini bisa menjadi pertanda kalau kesehatan mentalnya dia terganggu? Nah, sebenarnya itu menjadi salah satu, bukan untuk poin langsung orang itu bisa apa mentalnya nggak sehat enggak, tapi kayak salah satu contoh bisa jadi Ya kayak tanda gitu. nah tanda-tanda itu yang bisa karena ya itu yang tadi sudah dijelaskan di pengertian itu kan memang seperti itu ya, bisa jadi salah satu itu ya sombong dan sebagainya. Nah, misalnya kalau orang-orang di sekitar Mas Ibnu nih ada yang seperti itu, gimana sih tindakan Mas Ibnu tentang itu? Apa namanya? Mengatasinya. Kalau ada yang seperti itu ya kalau apa namanya, kalau memang kita bisa untuk mencegah apa ya kita pasti cegah. Tuh kayak misalnya ada pengalaman teman saya yang mungkin seperti itu ya, kita juga harus lihat kalau kalian nggak sebatas kita dia itu orang pintar, kita harus begini ya, kita juga harus lihat latar belakang orang tersebut seperti apa, pendidikannya seperti apa dan sebagainya. Ya, contoh salah satu temennya udah ada apa namanya materi tentang hierarchy of need nggak? Kebutuhan dasar manusia dalam Maslow. Oh belum ya? Nah itu Ya kemarin pernah dibahas. Nah itu kan salah satunya kalau misal kebutuhan biologis saja belum terpenuhi, kita kan nggak bisa naik ke tingkat selanjutnya sampai ke aktualisasi diri gitu kan. Nah makanya kalau bisa ya kita pasti melihat dulu dia itu seperti apa gitu. Kalau memang kita mampu kita lihat kalau memang dia udah kebutuhan biologisnya udah terpenuhi, udah rasa aman dan sebagainya. Paling enggak kalau simpelnya kalau misal orang lagi lapar
diajak ngobrol pasti nggak fokus, karena yang dibutuhin dia harus makan dulu, karena kebutuhan dasarnya ya itu dia makan biar dia bisa berpikir, katanya seperti itu. Pasti kalau ada ya seperti itu. Kalau di apa namanya, dikaitkan ke keislamannya itu kita bisa, salah satunya karena kita muslim semua ya, itu kita bisa menyuruh untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya, terus lebih giatkan di sholat, ibadah, terus zikir juga bisa ya kan. Nah, kumpul dengan orang-orang yang alim atau apa, circle-nya itu seperti apa itu kan bisa terbawa. Oh, jadi gitu Mas, kalau menurut Mas itu sendiri, psikologi itu penting nggak sih, apalagi dalam pandangan Islam? Kalau menurut saya penting ya, karena kalau bisa saya dengar salah satu kita wajib untuk beribadah kan salah satunya kita bukan budak dan kita apa namanya nggak gila ya kan. Nah itu kan salah satu, berarti kan kalau misal gimana kita mau percaya dengan Tuhan kalau misal dengan diri kita sendiri kita nggak percaya, dengan diri kita sendiri kita nggak tahu apa yang kita lakukan ya. Ya pentingnya sebelum kita Kalau kita dari dalam psikologi itu kan kita penting penerapannya dalam kehidupan. harapan dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan sendiri sepertinya ya contohnya ini, kita lagi ngumpul terus kita harus, kalau di psikologi ini ya sedikit cerita, kalau di psikologi itu kita harus bisa lebih peka terhadap lingkungan, apalagi dengan orang-orang, dan kita juga harus bisa lebih apa namanya, melihat asesmen, istilahnya kita melihat teman kita itu seperti apa. Jadi kalau misal kayak lagi ngobrol ini kita lihat teman kita ada yang halo seperti apa, nah kita kan harus lebih pendekatan diri, kita bisa empati, kita harus lebih peka dengan lingkungannya kayak gitu. Intinya kegunaannya seperti itu, ketika ada teman kita yang sedang kesusahan atau seperti apa, kita bisa bantu di situ. Jadi kalau misalnya orang awam kan bodoh-bodoh amat istilahnya, nggak ngurusin kamu siapa, tapi kalau misal kita tahu pilihannya kan kita, dia kenapa kok dia agak beda, jadi kita lebih mendekatkan diri dulu, oh kamu kenapa, ada masalah apa kita, seperti kita bisa bantu seperti itu. Kalau itu kehidupan kita sendiri itu, ini kan dari seperti itu kita intinya kita tahu. Nah ya sebenarnya benar pengalaman saya pernah gini, ngerasa cemas. Saya baca cemas itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan bakal selesai, gitu kan. Benar-benar merasa cemas, tidak tahu kenapa, benar merasa cemas. Nah itu saya tahu bagaimana saya cara untuk menangani cemas tersebut. Saya tahu apa konsekuensi, apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Tapi walaupun itu yang namanya saya nggak bisa, walaupun saya bisa ngelakuin, tetap nggak bisa. Ya nggak tahu kenapa ya. Iya, oh ternyata saya ya itu, jadi saya tahu, saya aware dengan kesehatan mental saya sendiri. Jadi ketika ada hal yang memang membuat kita down atau kita membuat mental kita lebih tekan seperti apa, nah itu kita bisa mengatasi hal tersebut. Walaupun kita udah terjun des, kita kena, ya udah kita cara ngatasinya gimana? Belajar kesehatan mental kita bisa lebih paham seenggaknya tentang diri kita sendiri, terus bukan orang lain, lingkungan sekitar kita. Dulu saya mengatasi kecemasan itu kayak misal rutin berolahraga, hobi yang emang saya suka, terus ya melakukan hal positif. Tapi pada akhirnya saya memang butuh mentor untuk yang namanya unek-unek tetap kita harus butuh. Nah, ya bukan lebih juga sih, cuma butuh saya pengen cerita ke orang yang saya percaya. Jadi yang
tadi disebutkan hobi itu bisa mengatasi kecemasan, Ya, bisa apa namanya berperan penting juga iya. Ya sebenarnya aktivitas kegiatan kita sehari-hari itu bisa membuat kita nggak stres lagi. Contohnya kayak misal teman-teman stres nih, ada mata kuliah apa namanya banyak tugas dan sebagainya, pasti stres lah. Nah kalau misal kita diem terus pasti tapi kalau misal kita fokus, ya udah kita melakukan kerja, kita jogging, olahraga, misal dan sebagainya, itu kan bisa refresh buat kita sendiri. Nah yang bisa ngelakuin itu ya teman-teman sendiri, yang bisa tahu mental teman-teman nggak sehat ya bisa dari teman sendiri. yang sangat suka juga Nah dari sini jadi ya gimana teman-teman mau ngelakuin diri kita sendiri lebih dalam. nah itu ya lebih peka terhadap itu tadi lebih peka lebih luas terhadap lingkungan maupun diri kita sendiri. Udah ada yang pernah stres dengan kegiatan perkuliahan, tugas-tugas yang menumpuk? Stres tuh ya habis itu ya jalanin aja. jalanin aja ya. Enjoy aja. Kalau dari teman-teman mata kuliah yang paling ini sangat sulit itu Ini spoiler ya. Apa ya? Mungkin klinis kah? Kalau dulu saya klinis emang ya itu susah kalau dari saya sendiri. kali ini, yaitu kalau kesehatan mental sendiri artinya terhindarinya kita dari sebuah keluhan atau gangguan mental baik secara neurosis atau psikosis. Orang yang mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Dia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikannya dirinya sendiri. Selanjutnya, ini dari perspektif agama, dari berbagai kasus yang ada justru banyak penderita kejiwaan disembuhkan dengan pendekatan agama. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertuhan dan akan kembali ke Tuhan pada suatu saat. Nah, Al-Quran Al-Quran sendiri berfungsi sebagai asyifa atau penyembuh. Nah, atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang kesehatan, termasuk kita bisa mengobatinya dengan ada di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan pembicaraan kita hari ini tentang kesehatan mental itu sangat penting dari perspektif Islam dan secara umum sangat penting bagi kehidupan kita. dari kami, terima kasih buat Mas Ibnu. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan semoga mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sekian podcast dari kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.